Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan rekan saya Wahyu Asayuti. Nah, pemirsa, kita pada segmen kedua ini akan kedatangan narasumber ya. Betul. Dan kami sudah terhubung dengan Bang Emran selaku Abang Kabupaten Bekasi tahun 2019 pemirsa. Ya. Halo, selamat pagi Bang Emran. Halo, selamat pagi Kak Krisna, Kak Wahyu. Ya, selamat pagi Bang Emran. Bang, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang resolusi pemuda ya Krisna ya, sekali. pada 2021. Ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang resolusi pemuda di tahun 2021, untuk kegiatan Abang Empo di tahun 2021 ataupun 2020 kemarin ya, kan apalagi terhambat dengan adanya pandemi ya. Okay. Apakah itu berpengaruh sekali Bang dengan kegiatan Abang Empo di tahun 2019 ya Bang ya? Tahun Ya, 2020. Untuk kegiatan Abang Po di tahun 2020 ini berbeda sekali dengan kegiatan Abang Po di tahun sebelumnya, karena di pandemi COVID-19 ini kan kita harus dibiasakan untuk melakukan protokol kesehatan dan juga menjaga jarak dengan memakai masker segala macam. Oleh karena itu jadinya kita melakukan pengetatan di segi protokol kesehatannya, dan juga kita melakukan sistem-sistem yang baru seperti karantina melakukan virtual seperti itu. Jadi ada banyak sekali hal yang dirubah melalui karantina di Abang Po Kabupaten Bekasi 2020 ini. Yang paling terlihat lebih jelasnya adalah ketika malam grand final, para penonton tidak dibolehkan untuk hadir secara langsung tapi bisa ditonton melalui virtual. Seperti itu sih. Hal-hal yang dirubah dari Abang Po Kabupaten Bekasi 2020 sangat berbeda di tahun sebelum-sebelumnya, seperti itu. Iya, baik. Terkait resolusi pemuda di tahun 2021 ini, dari Bang Emran sendiri bagaimana, Bang? Kalau dari saya pribadi, resolusi pemuda di tahun 2021 ini seharusnya pemuda itu bisa lebih berpikir terbuka. Setelah itu mereka juga harus bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga untuk bangsa dan negara ini. Karena sejatinya yang memimpin negara kita di tahun ke depan adalah pemuda yang saat ini gitu loh. Jadi harus bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sepertinya contoh kita bisa dengan cara bersinergi dengan pemerintah, memajukan pemerintahan yang ada di sekitar kita melalui pemerintah Kabupaten Bekasi. Seperti itu sih. Oke, Bang, Abang Emran sudah terpilih sebagai Abang tahun 2021 ya Krisna. Nah, sebagai Abang terpilih di tahun 2019 ya. Oh, 2019 maksud saya. Itu bagaimana tanggapan Abang mengenai perilaku pemuda saat ini, Bang? Mengingat adanya pandemi, terus adanya pengaruh-pengaruh budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan baru yang ada pada saat ini. Apa tanggapan Abang mengenai perilaku pemuda saat ini, Bang? Menurut saya perilaku pemuda saat ini sudah sangat baik, namun juga harus lebih ditingkatkan lagi kesadarannya akan lingkungan, dan juga kita sebagai pemuda harus bisa bersikap lebih bijak mengenai sesuatu. Bapak Bupati Bekasi sendiri, Pak Haji Eka Supriyatmaja, menginginkan bahwa Abang Po Kabupaten Bekasi bisa menjadi duta budaya, pemuda, dan olahraga, serta juga bisa menjadi duta COVID-19 untuk warga di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu kita harus bisa sebagai pemuda bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada pemuda yang lainnya agar lebih mengutamakan kesehatan, protokol kesehatan, dan juga bisa bersinergi dengan pemerintah. Karena di zaman revolusi industri 4.0 ini kita bukan lagi bersifat kompetisi, namun bersinergi untuk bisa sama-sama membangun bangsa ini. Karena kekuatan pemuda intinya adalah berkolaborasi, bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, bukan berkompetisi lagi. Seperti itu. Oke. Iya. Oh ya, menurut Abang sendiri seberapa besarnya sih peran pemuda ini untuk kemajuan negeri? Menurut saya sangat penting sekali, karena pemuda ini adalah penggerak di masa depan nanti. Ketika pemudanya ini sudah sangat baik dari segi akademis maupun berkolaborasi seperti itu, saya yakin bahwa nanti ke depannya Indonesia akan lebih maju dibandingkan negara-negara lainnya, karena pemuda-pemuda Indonesia itu sangat baik sekali dan juga sangat kreatif dalam hal apapun. Oleh karena itu saya mengharapkan untuk seluruh pemuda supaya bisa bersinergi dan bersama-sama membangun bangsa Indonesia yang kita cintai ini.
Wah, luar biasa banget ya. Baik, Bang, kita berbicara tentang pemuda. Banyak sekali pemuda-pemuda yang insecure terhadap dirinya sendiri. Betul seperti sekali. itu. Nah, Abang sebagai sosok pemuda, apa yang harus dilakukan sehingga insecure yang ada terjadi dalam diri kita itu bisa dibebaskan seperti itu, atau Bisa teratasi ya? Bisa teratasi seperti itu. Betul. Sebagai pemuda kita harus bisa tahu gali potensi diri kita. Karena yang merasa insecure itulah ketika kita tidak percaya diri akan kemampuan kita sendiri. Sebagai pemuda saya akan sangat sarankan untuk bisa menggali potensi diri kita. Lalu begitu kita menemukan potensi diri kita harus kembangkan itu dan kita harus usahakan semaksimal mungkin bahwa potensi itu harus bisa terjadi 100%. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu tapi kita tidak melakukan hal dari potensi diri kita akan bersifat insecure segala macam, karena menurut kita ini adalah hal yang mustahil untuk dilakukan, padahal sebenarnya itu bisa kita lakukan ketika kita melakukan usaha yang lebih untuk dari potensi itu sendiri. Oke, I can do it artinya ya. Wow, pasti luar biasa. bisa Iya. seperti itu. Selain itu bisa, mungkin pemuda. apa saja sih yang perlu dibenahi di tahun 2021 ini khususnya untuk para pemuda? Ya. Para pemuda di 2021 ini harus bisa belajar menanggapi hal-hal yang bersifat hoax ya. Jadi jangan sampai pemuda ini termakan oleh sifat-sifat hoax atau berita-berita hoax yang saat ini banyak beredar di masyarakat. Jadi ada langkah baiknya kalau misalnya pemuda bisa melawan berita-berita hoax dan bisa memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Iya. Oke, ya. Baik, Bang Emran, kalau menurut Abang sendiri sebagai Abang Abang Kabupaten Bekasi 2019, sebenarnya apa yang terjadi atau masalah apa sebenarnya yang mendasar atau fundamental sekali yang terjadi pada pemuda-pemuda di Kabupaten Bekasi khususnya sehingga mengakibatkan pemuda tidak bisa berkembang, tidak bisa kreatif dan sebagainya. Apa Bang menurut Abang? Menurut saya pemuda saat ini tuh bersifat agak kurang semangat ya untuk bisa melakukan sesuatu hal. Jadi alangkah baiknya kita untuk bisa berkembang harus bisa selalu rajin seperti itu. Jadi jangan sampai sifat malas itu menjadi beban kita, karena sesungguhnya lawan musuh terbesarnya adalah diri kita sendiri. Melawan kemalasan dan kita harus bisa menjadi kreatif seperti itu. Jadi lawan terbesarnya adalah sebenarnya diri kita sendiri. Bagaimana nih kita mau menjadi orang yang kreatif? Apa kita harus berkembang terus atau kita harus berada di dalam kemalasan dan tidak berkembang sama sekali seperti itu? Wah, itu question yang sangat bagus sekali. Betul Ya, Chris, sekali. bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri Kita sendiri, melawan malas dan melawan segala perasaan yang mungkin membuat kita insecure juga. Wah, Ya. benar. Ya, baik Bang Emran, kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda dulu. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali tentunya dengan masih perbincangan dengan seputar resolusi di tahun 2021 dengan Bang Emran selaku Abang dari tahun 2019. Baik pemirsa, Abang Kabupaten Bekasi ya. betul sekali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami.